Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin ba'da subuh 14 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 25 Maret 2024. Kita duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Akhta'ul Musallin. Akhta'ul Musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kenapa kita mengadakan kajian di waktu yang sempit ini? Dan salah satu sebabnya adalah saya ingin kalian pulang ke rumah, berlibur di rumah, di dalam penampilan yang sebaik-baiknya di hadapan orang tua kalian, baik di dalam perkara akidah, ibadah, atau muamalah. Ini niatan yang pertama, sehingga kalian pulang benar-benar menjadi seorang muslim yang akidahnya benar,
ibadahnya sesuai dengan sunnah, akhlaknya mulia, muamalahnya baik. Dan ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, salah satu yang masih dirasa kurang, terutama kalau saya sholat di belakang, melihat beberapa santri melakukan hal-hal yang dimakruhkan saat sholat dan bahkan hal-hal yang diharamkan saat sholat, atau kesalahan-kesalahan ketika sholat. Padahal sholat adalah penentu untuk amal ibadah lainnya. Dari mulai puasa, zakat, haji, membaca Quran, berdoa, berzikir, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya dari amal ibadah. Maka salat adalah penentunya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama akan dihisab dengannya pada hari kiamat seorang hamba adalah perihal salat. Yang pertama akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah perihal salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sairu amalih. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya juga baik. Lihat, salat penentu amalan-amalan lainnya. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Jika salatnya rusak seluruh amalan-amalan lainnya. Maka penting sekali untuk membicarakan tentang salat, sehingga kalian mengerjakan salat yang benar. Begitu juga hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh." Sesungguhnya yang pertama akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah perihal salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Ini lafaz yang lain. Jika salatnya baik, maka dia aflah, dia beruntung, wa anjah, dia sukses. Berarti dari hadis ini, salat adalah sumber penentu nasib. Salat adalah sumber dan penentu nasib. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya rusak, maka sungguh ia telah khaba. Khaba adalah malang, menderita. Wa khasir, rugi. Maka salat penentu nasib seseorang di akhirat. Ingin selamat, ingin sukses, maka perbaguslah salatnya. Ingin rusak, ingin menderita, ingin merugi di akhirat, maka jangan sampai salatnya buruk. Hati-hati, jangan sampai salatnya
rusak, buruk. Dari sinilah saya mengangkat tema akhta'ul musallin. Akhta' jama' min khata'. Akhta' al-musallin. Al-musallin jama' min musalli. Alladhi yusalli. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Terutama yang santri-santri masih banyak lakukan. Ketika takbiratul ihram masih sibuk dengan sarung, masih membenarkan sarung, ya, diluruskan dari bawah, dari atas ke bawah. Ya. Padahal imam sudah takbiratul ihram, masih ngobrol, masih ketawa, hahaha hihi, masih bercanda. Maka ini termasuk kekeliruan, kesalahan-kesalahan di dalam sholat dan juga sholat berjamaah. Sibuk dengan peci, sibuk dengan baju, dan seterusnya. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ya. Maka saya akan sebutkan beberapa kekeliruan-kekeliruan. Yang pertama yang akan saya sebutkan adalah yaitu hal-hal yang makruh saat sholat. Hal-hal yang makruh saat sholat. Yang pertama adalah melakukan perbuatan sia-sia saat sholat. Yang pertama adalah melakukan sia-sia saat sholat atau al-abathu fis salah. Dan dari perbuatan sia-sia ini diantaranya adalah membunyikan jari jemari. Ini catat nih. Termasuk perbuatan sia-sia membunyikan jari jemari. Dari Syu'bah Maula Ibni Abbas radhiyallahu anhuma rahimahullah, beliau bercerita, "Shallaitu ila jambi Ibni Abbas." Aku salat di samping Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa faqa'tu asabi'i. Lalu aku bunyikan jari jemariku ketika salat. Falamma qadaitu salata qala la umma lak. Ketika aku telah selesai salat, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada ibu bagimu. Ini istilah orang Arab. La umma lak, maksudnya engkau sangat merugi dengan melakukan ini. Tafqa'u asabi'aka wa anta fis salah. Engkau membunyikan jari jemarimu sedang engkau dalam keadaan salat. Nah, ini termasuk abath. Al-abath artinya sia-sia saat salat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga termasuk al-abath di dalam salat, sia-sia di dalam salat, kathratu ta'dil libasih min ghutrah wa iqal wa nadharin ila sa'ah wa ghairi dhalik. Terlalu banyak membetulkan atau merapikan bajunya atau surbannya atau melihat kepada jam. Terlalu banyak merapikan bajunya atau surbannya atau jubahnya atau melihat kepada jam dan yang lain-lainnya. Berkata Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala,
أو حركات غير مشروعة فيها كالذي يحدث من البعض عبثا من كثرة تعديل لباسه من غترة وعقال ونظر إلى الساعة أو تمسيح شعر لحيته ونحو ذلك بعد الإحرام. Kata Imam Ibn Baz, ulama Islam abad ke-15 Hijriah ini, yang sudah meninggal, ahli fatwa dari kerajaan Arab Saudi, yaitu bergerak yang tidak disyariatkan, seperti melakukan perbuatan yang sia-sia, merapikan pakaian, merapikan surban, melihat kepada jam, atau memegang-megang jenggot kalau mempunyai jenggot setelah takbiratul ihram. Ini semua yunafil khusyu'. Ini semua menafikan, meniadakan kekhusyuan. Alladzi huwa lubbus salah, yang mana dia adalah inti salat. Dia adalah inti salat. Termasuk di dalamnya juga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak bergerak. Banyak bergerak, ini juga sia-sia saat salat. Banyak bergerak, menggerakkan kaki, ya, seperti ini. Banyak bergerak. Sudah takbiratul ihram, maka banyak bergerak, merapikan baju, ya, atau menggerakkan kaki. Nah, ini masih banyak ini santri begini, ya. Ini makruh, bahkan bisa membatalkan sholat. Kalau seandainya gerakannya seperti orang tidak terlihat sholat. Karena bergerak di dalam sholat itu ada bermacam-macam. Satu, bergerak yang disyariatkan, itu tentunya disyariatkan. Yang kedua, bergerak yang mubah. Bergerak yang mubah seperti bergerak, lah, enggak perlu. Sauti masmu', masmu' atau la? Ashabul khalf, sauti masmu', ajibu. Sauti masmu', masmu', baik. Ajibu, hakadha, tajawub hakadha. Nanti datang syekhnya nanya, kalian bengong kayak patung. Hadza laysa minal adab. Ajibu, tajawabu ma'a syekh. Tajawabu. Saya sering memperhatikan kalian bengong, entah enggak paham atau tidak terdengar. Ya. Taib. Yang penting suaranya masuk, sah? Nah, ahibati, perhatikan, terlalu banyak bergerak, membetulkan peci nanti, ya. Kemudian kalau kalian pakai sarung, betulkan sampai ke bawah-bawah. Itu ketika takbiratul ihram nggak boleh, bisa batal salatnya. Ya, ada bergerak yang makruh, ada bergerak yang membatalkan. Bergerak yang membatalkan kalau orang melihatnya, dia bergeraknya terlalu banyak dan tidak terlihat bahwa dia sedang sholat. Ini batal sholatnya. Ini batal sholatnya. Hati-hati. Dan ini sudah banyak. Sudah banyak tamu yang datang ke sini yang baru melihat sholat-sholat sebagian santri dan keluhannya itu. Sholatnya tidak tetap, banyak bergerak, keluhannya itu. Ini yang salah satu yang membuat saya sangat ingin mengangkat permasalahan ini.
agar kalian pulang benar-benar sholatnya baik, sholatnya bagus, jangan banyak bergerak, tidak boleh banyak bergerak, karena itu hukumnya makruh. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abdurrahman Al-Muawi rahimahullah, beliau bercerita, ra'ani Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ana a'bathu bil hasba fi shalah falamma insarafa nahani qala isna' kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. فقلت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع أصابعه كله وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال وهكذا كان يفعل. Kata Ali bin Abdurrahman, seorang tabi'i, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat, pernah melihatku dan aku berbuat sia-sia dengan bermain-main kerikil di dalam sholat. Kenapa bisa begitu? Karena dulu di Masjid Nabawi tidak ada keramik. Lantainya adalah apa? Lantainya adalah tanah. Otomatis banyak batu dan kerikil. Maka ketika duduk, maka ada sebagian main-main mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, buatlah sebagaimana Rasulullah SAW berbuat saat sholat. Bagaimana Rasulullah SAW berbuat saat sholat? Kalau beliau duduk, beliau letakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan. Dan kemudian beliau genggam tangannya. Ini juga termasuk kesalahan yang akan saya sebutkan. Sebagian santri pas lagi duduk begini, tangannya itu tidak sebagaimana yang disunnahkan. Tidak seperti ini tangannya. Salah satu yang disunnahkan seperti ini, atau yang seperti ini. Ada yang cuma begini. Ini tidak benar. Seorang penuntut ilmu harus baik tangannya. Saya sering berhadapan dengan syekh-syekh saya melihat langsung bagaimana sholat mereka. Sholat rapi, baik, bagus. Karena tadi yang sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Ingat tuh, nggak manfaat bakti kalian kalau sholatnya rusak. Tidak bermanfaat baca Quran kalian kalau sholatnya rusak. Sholat penentu amal yang lain. Ya, seperti ini. Jangan cuma begini saja. Atau malas. Ini tidak benar. Harus tegak, semangat. Ya, harus begini atau begini. Dua yang disunahkan di dalam sholat. Kemudian dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Kemudian melemparkan pandangannya ke jari telunjuk. Melemparkan pandangannya maksudnya melihat ke jari telunjuk. Tidak melihat kemana-mana. Ada sebagian santri kadang-kadang sholat kemudian dia memperbaiki, melihat kepada sampingnya. Ini keliru. Ya, ini sebuah kekeliruan. Nah, coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abdul Bar
ulama mazhab Maliki berkata, wa fi hadzal hadits min al-fiqh annahu la yajuzul abath fi shalah bil hasba wa huwa amrun mujtama'un alaihi. Yang artinya di dalam hadis ini terdapat pemahaman fikih, yaitu bahwa tidak diperbolehkan berbuat sia-sia di dalam sholat dengan bermain-main kerikil, atau kalau kita sekarang tidak ada kerikil, membetulkan pakaian, merapikan pakaian saat sholat, tidak ada. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan ini adalah disepakati atasnya. Wa kadzalika ghairul hasba. Demikian pula berbuat sia-sia dengan selain batu kerikil. Ya, dengan selain batu kerikil. Nah, taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam kemakruhan salat yang kedua adalah yang tadi, yang pertama sia-sia dengan berbagai macam contohnya, betul? Sekarang yang kedua adalah al-iltifatu fi shalah, menoleh-noleh ketika salat. Menoleh-noleh ketika salat tanpa ada hajat keperluan. Dan ini termasuk daripada tukang korupsi saat salat. Jadi ada istilah mukhtalisus salah, tukang korupsi saat salat. Coba perhatikan hadisnya, riwayat Bukhari. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'an iltifatir rajuli fi shalah. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh-noleh di dalam salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salati ahadikum. Ikhtilasun, dia adalah korupsi, pengurangan, yang mana syaitan mengurangi solat-solat salah seorang di antara kalian. Yang mana syaitan mengurangi solat-solat di antara kalian. Hati-hati, ya, noleh-noleh ke kanan, noleh ke kiri tidak ada. Noleh ke samping tidak ada. Ini makruh di dalam solat. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, atau Imam Nawawi saya bacakan, fa ajma'al ulama ala istihbabil khusyu' wal khudu' fi shalah wa ghaddil basar amma yulhi wa karahatil iltifat fi shalah wa takribi nadharihi wa qasri ala ma baina yadayhi. Nih perhatikan. Para ulama bersepakat untuk dianjurkan khusyuk dan tunduk di dalam salat. Khusyuk dan tunduk di dalam salat, menundukkan pandangannya dari segala yang melalaikan. Makanya jumhur ulama mengatakan melihat harus ke tempat sujud. Nanti saya akan bacakan perkataan para ulama salaf. Ketika salat melihatnya harus ke tempat sujud. Hadza mazhab Maliki yang membolehkan melihat ke depan sesuai dengan arah kiblat. Tetapi jumhur dari mazhab Syafi'i, kemudian Hanafi, kemudian Hambali, semuanya melihat ke tempat sujud. Ya, tidak melihat ke depan. Pendapat yang kita ambil melihat ke tempat sujud. Nanti saya akan bacakan. Jadi tidak boleh ketika sudah takbiratul ihram imam, maka tidak boleh bercanda, langsung takbir. Jangan terlambat. Ya. Jangan sampai merapi-rapikan lagi, langsung takbir. Takbiratul ihram, fa idza kabbara fakabbiru. Fa ini li ta'qib. Jika imam bertakbir, maka langsung bertakbir. Tidak ada lagi untuk ngobrol sana, ngobrol sini, enggak. Ya, hati-hati ini. Saya tidak ingin dicap nanti para santri, ini sekolah di mana, ini nyantri di mana. Dan yang lebih utama lagi, ini adalah
sekarang kalian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian berhadapan dengan Allah. Jadi melihatnya ke depan, ya, melihat ke depan. Pandangannya ke arah depan, ke arah tempat sujud. Begitu juga ketika ruku, ke arah tempat sujud. Nanti kita akan bicarakan. Nah, wa qasrihi ala ma baina yadayhi, dan mencukupkan pandangannya apa yang ada di depannya ke tempat sujudnya. Nah, jadi tidak dimakruhkan seseorang menoleh-noleh ketika dia sholat. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya bahwa harus melihat ke tempat sujud adalah diantaranya hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam Ka'bah, lalu beliau salat di dalamnya. Apakah beliau melihat ke depan? Tidak. Pandangannya tidak pernah terlihat kecuali ke tempat sujudnya sampai selesai salat. Ini dalilnya, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Begitu juga banyak riwayat-riwayat para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau salat mereka melihat tempat sujud. Coba perhatikan. Sa'altu Muslim ibn Yasar, aina muntahal basar fi shalah? Abu Qilabah, seorang tabi'i, bertanya kepada Muslim bin Yasar, seorang tabi'i juga, kemana pandangan seseorang ketika di dalam sholat? Maka beliau mengatakan, in haitsu tasjudu hasan, yaitu jika engkau melihat kepada tempat sujudmu, maka itu yang terbaik. Jangan tidur, jangan tidur. La tanam. Man hadha naim? La tanam. Saya sedang menjelaskan perkara paling penting dalam hidupmu, nak. Jangan tidur. Yang kalau rusak sholatnya, apa yang terjadi? Rusak seluruh amal. Jangan tidur. Jangan tidur. Ya. Lihat lagi. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, seorang tabi'i, kana yuhibbu lil musalli alla yujawiza basaruhu mawdi'a sujudihi. Bahwa beliau sangat menyukai orang yang sholat pandangannya tidak melampaui tempat sujudnya. Jadi di mana kira-kira di kita sujud, maka disitulah kita melihatnya. Tidak boleh menoleh ke sana kemari, ke kanan ke kiri. Paham ini semua? Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang dimakruhkan saat sholat adalah sholat dalam keadaan menahan kencing atau menahan buang air besar. Maka ini makruh hukumnya berdasarkan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Ajma'al ulama ala annahu la yanbaghi li ahadin an yusalliya wa huwa haqin.
Kata Imam Ibnu Abdul Bar, para ulama bersepakat tidak pantas seseorang sholat dalam keadaan haqin. Apa itu haqin? Alladhi yahbisu baulahu. Haqin, yang menahan kencingnya. Atau haqib, alladhi yahbisu burazahu, yang menahan tahinya. Ya, menahan buang air besarnya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "La salata bi hadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Tidak sah salat atau tidak sempurna salat, makruh, yang sedang menahan dua kotoran, kencing dan buang air besar. Kencing dan buang air besar. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan di dalam salat atau kemakruhan dalam salat yang sering terjadi, mengangkat pandangan ke langit saat salat begini. Ya, saat salat dia mengangkat pandangannya ke langit. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini para ulama dia mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh. Ini mazhab fikih yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Battal, al-ulama mujmi'un ala karahatin nazar ila sama'i fi salah. Para ulama berijma' makruhnya melihat ke langit saat salat. Ya, saat salat begini, tidak melihat ke langit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini bahayanya, siapa yang ketika sholat melihat ke langit, bisa dikhawatirkan buta. Bisa dikhawatirkan buta berdasarkan doa ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim." Mengapa ada orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit di dalam salat-salat mereka? Fashtadda qawluhu fi dzalik hatta qala la yantahunna an dzalik aw la tukhtafanna absarahum. Beliau mengancam dengan keras perbuatan tersebut sampai beliau bersabda, berhenti dari perbuatan mengangkat pandangan ke langit saat salat, atau niscaya pandangan mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan buta. Nah, ini termasuk kemakruhan di dalam salat. Kemudian, nah ini banyak juga terjadi, terutama kita di musim panas seperti ini. Dan doakan para ikhwah, masjid ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kita membeli AC-nya. Doakan. Kalau saya punya duit, saya tidak akan segan-segan untuk membelinya. Tapi kita di pesantren tidak ada penghasilan. Ya, tidak ada penghasilan. Doakan, mudah-mudahan dimudahkan. Apalagi kita konsepnya memang, ini saya boleh cerita sedikit kepada anak-anak saya santri. Konsep masjid ini memang tidak pakai AC. Makanya kalau pakai AC harus dipikirkan karena tingginya. Nah, kalau pakai AC maka hawa dinginnya akan ke atas, tetap tidak terasa. Makanya kita harus berpikir keras bagaimana masjid yang dikonsep tidak pakai AC, kita konsep dengan AC. Nah, itu tidak usah kalian pikirkan. Ya, yang memikirkan biarkan pimpinan pesantren.
Kalian cukup bersabar. Banyak pesantren yang lain yang lebih panas daripada kita. Dan alhamdulillah saya mempunyai santri-santri yang menjaga kewangian tubuhnya. Kadang-kadang di beberapa tempat kalau sudah masuk ya baunya macam-macam. Ini meskipun kalian keringatan, alhamdulillah. Maka berdoa kepada Allah. Nah, maksud saya termasuk yang makruh adalah melipat baju karena mungkin panas atau apa bahasa Indonesianya? Tashmir ra'sahu. Jadi kalau rambutnya panjang, kalian kan rambutnya nggak ada yang panjang, ya, biarkan itu jadi peraturan intan ilmu. Biarkan. Yang mau panjang jangan sekolah di intan ilmu. Ashab Saf al-Hadi Ashar. Yang mau panjang, ya, bukan sekolahnya di intan ilmu. Intan ilmu biarkan 6 tahun kalian seperti itu. Tidak ada peraturan itu dirubah insyaallah. Seperti itulah. Nah, kalau bagi yang panjang, Ustaz boleh enggak panjang sih seperti Rasulullah SAW panjang? Boleh saja. Boleh saja. Tetapi itu namanya sunnah jibilliyah. Sunnah jibilliyah itu apa? Sunnah yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena memang tabiatnya sebagai manusia. Apakah disunnahkan kita mengikutinya dan kita dapat pahala atasnya? Tidak. Tidak. Seperti Rasulullah SAW pakai cincin, disunnahkan kita pakai cincin? Enggak. Kalau ada orang pakai cincin boleh, bukan sunnah, boleh. Nah, kalau dia termasuk yang makruh adalah melipat bajunya. Baik itu baju ataupun celana. Dan ini saya nasihatkan, ya, kita beramal ibadah karena Allah, bukan karena peraturan pesantren. Maksud saya, nanti keluar kalian, mungkin celananya di bawah 2 mata kaki. Bahkan mungkin ada celana yang mengelap jalanan. Ya, sekarang bukan model sih, di zaman saya model ngelap jalanan. Jadi celana saya dulu, karena di pesantren dulu tidak dikenal dengan hukum isbal, celana saya dulu sini kecil kemudian besar sampai ke lantai, sampai ke tanah. Semakin besar semakin model, ya. Maka para santri sekalian, baik celana ataupun baju tidak boleh digulung atau dilipat, ya. Dan kalian beribadah, berpakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi itu karena Allah. Tanamkan di dalam diri, ini bukan karena peraturan pesantren. Malu Ustaz celananya di atas 2 mata kaki. Enggak, lakukan itu karena Allah. Lakukan itu karena Allah. Kalian sudah mempunyai buku catatan amal, bukan karena hanya peraturan pesantren. Paham? Jadi kalau seandainya rambutnya panjang, kemudian ingin sujud, kemudian dia kibaskan ke belakang agar bisa sujud, maka ini tidak perlu. Tapi Ustaz, yang rambutnya panjang bagaimana kalau sujudnya? Sujudnya adalah dia langsung sujud saja. Taib, dahinya tertutup dengan rambut bagaimana? Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi dimakruhkan bagi orang yang sholat melipat bajunya ataupun mengibas rambutnya ke belakang kalau panjang. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Ingat, kalau saya katakan ijma' itu penting. Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama.
dan itu salah satu referensi hukum, sandaran hukum. Al-Quran, hadis, ijma', sandaran hukum. Imam Nawawi berkata, ittafaqal ulama ala nahyi 'anis salah wa thawbuhu mushammar aw kummuhu aw nahwuhu aw ra'suhu ma'qus aw mardudun sya'rahu tahta imamatihi aw nahwi dhalik. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه ولو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. Yang artinya para ulama bersepakat atas dilarangnya sholat dalam keadaan pakaiannya terlipat atau kum. Ini namanya kum. Ya, ini kum namanya. Kumus thiyab. Kaf mim kum, atau lengannya terlipat, atau juga surbannya di bawah, atau rambutnya di bawah surbannya, rambutnya di bawah surban, atau yang semisalnya. Maka ini seluruhnya terlarang dengan kesepakatan para ulama. Dan hukumnya makruh dijauhi. Tapi kalau ada orang sholat sambil melipat bajunya, sah tidak sholatnya? Sah. Cuma hukumnya apa? Makruh. Cuma hukumnya adalah makruh. Lihat, dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, "Umirtu an asjuda ala sab'ati 'azm." Ini perhatikan, ini penting. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Beliau memberikan isyarat di atas hidungnya. Dahi dan hidung. 1. Ya, dahi dan hidung. Itu 1. Kan 7 dia. Kemudian waliyadain. Kemudian kedua tangan. 2, 3. Warijlain. Yaitu lutut. 4 dan 5. Wa atrafil qadamain. Kemudian jari jemarinya, jari jemari telapak kaki. 6 dan 7. Wala nakfita as-siyaba wala sya'ra. Dan kita tidak nakfit. Ma mana nakfit? Yaitu dham wal jama' minal intishar, yaitu menggulung, mengumpulkan baju agar tidak lepas. Baik itu pakaian atau rambut tidak boleh. Baik itu pakaian ataupun rambut tidak diperbolehkan. Nah, itu hal yang dimakruhkan juga para ikhwan. Itu sudah berapa? Sudah berapa? 5. Taib. Kemudian termasuk hal yang dimakruhkan juga saat sholat adalah meletakkan tangan di al-khasirah. Seperti ini salatnya. Atau begini. Ya, meletakkan di tangan al-khasirah sini. Mungkin karena kecapean. Ya, dia sholat begini. Ini dimakruhkan saat sholat melakukan seperti itu, meletakkan tangan di pinggang, di atas pantat, di pinggang di atas pantat seperti ini. Ya, ini tidak dibenarkan. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Naha an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan ikhtisar. Lihat perkataan Ibnu Sirin. Apa maksudnya ikhtisar? An yadha'a yadahu ala khasiratihi wa huwa yusalli. Dia meletakkan tangannya di atas khasirah. Khasirahnya itu nih, di atas pantatnya. Bisa nih, di pinggangnya, khasirah. Mungkin karena capek atau dia seperti ini. Ya. Ini makruh hukumnya.
Ini adalah makruh hukumnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dimakruhkan adalah banyak melakukan tasybik di dalam salat. Tasybik, ta, sya, ba, ya, kaf. Tasybikul asabi'. Apa itu tasybik? Tasybik artinya merapatkan jari jemari saat salat. Ya, mungkin dia seperti ini kan, nanti dia begini, begini, begini. Ya. Ini makruh hukumnya. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ad-Darimi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man tawadda, siapa yang berwudu thumma kharaja yuridu shalah, lalu dia keluar rumah menginginkan masjid, fahuwa fi salah. Selama dia jalan dari rumah ke masjid, maka dia di dalam salat. Hatta yarja ila baiti, sampai dia pulang ke rumahnya lagi. Fala taqulu hakadha, yani yushabbik baina asabi'ih. Tapi kalian jangan melakukan seperti ini. Ya, di dalam salat. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, tilka salatul maghdubu alaihim. Itulah salatnya orang-orang yang dimurkai, al-maghdubu alaihim. Siapa mereka? Yahudi. Orang salat seperti ini enggak boleh. Ya. Dia mentasybik. Tasybik itu seperti ini. La tushabbik asabi'ak fi salatik. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan menyebutkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini hati-hati, jangan sampai terjadi kepada para santri. Hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelumnya, saya ingin ingatkan tentang sujud tadi. Kita diperintahkan untuk sujud di atas berapa anggota tadi? 7 anggota. Maka kalau ada orang yang sujud, saat sujudnya dia mengangkat salah satu kakinya karena mungkin kecapean, karena mungkin abath, ya, maka ini tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, berarti tidak sah sholatnya. Paham ini? Jadi jangan diangkat kakinya saat sujud begini atau dimain-mainkan, ya. Ini tidak benar saat sholat seperti itu. Pokoknya saya ingin agar para santri saya sholatnya yang baik, rapi, unggul sholatnya. Karena itu kunci kesuksesan. Penentu nasib di akhirat. Habis itu apa? Penentu amal di akhirat. Penentu nasib, penentu amal. Catat itu baik-baik. As-salah, penentu nasib di akhirat. As-salah, penentu amal. Amal lainnya di akhirat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Pembatal-pembatal salat. Yang pertama, yaitu jika berhadas. Maka jika berhadas wajib membatalkan sholatnya, dan dia berwudu, kemudian setelah itu dia kembali lagi sholat. Tidak boleh dia lanjutkan, mungkin karena malu saat berjamaah dia terkentut, lalu dia malu untuk keluar, maka tidak benar. Tidak boleh dia untuk melanjutkan sholatnya. Siapa yang melakukan sholat dalam keadaan berhadas dengan sengaja, maka dikhawatirkan orang ini sudah meremehkan syariat Islam. Dikhawatirkan dia zindiq, ya, yang sengaja sholat dalam keadaan
batal wudunya. Maka yang seperti ini dikhawatirkan dia zindiq. Tidak boleh. Kalau sudah batal, keluar. Jangan malu. Keluar. Entah keluarnya ke samping saf atau ke belakang saf. Dilihat mana yang paling mudah. Ini kesalahan. Ya. Melanjutkan sholat saat sudah batal. Kemudian, nah ini juga termasuk kesalahan yang membatalkan sholat adalah istidbarul qiblah fi shalah, membelakangi kiblat saat sholat. Ini beberapa santri saya pernah lihat. Ketika sholat menoleh ke belakang sampai dia seperti membelakangi kiblat. Ini batal sholatnya. Ya, entah melihat bajunya, entah melihat, kadang mungkin niatnya bagus untuk merapatkan saf. Dia melihat kepada tumitnya, tapi sholat ini nggak benar. Ya, maka merapatkan saf, meratakan saf yang paling utama adalah di awal sholat. Adapun di pertengahan sholat maka dianjurkan saja dan semampunya. Makanya di awal sholat harus benar-benar. Ya. Tumit dengan tumit yang utama itu tumitnya disamakan, bukan jempolnya. Karena telapak kaki seseorang dengan yang lainnya beda-beda. Sedangkan tumitnya jika disamakan, maka disamakan. Maka itu yang diperintahkan, hadzu bainal manakib wal aqdam, kata Rasul sebelum salat. Hadzu itu artinya apa? Hadza yuhadzi. Ratakan, sejajarkan. Itu namanya hadzu. Hadza yuhadzi. Sejajarkan. Bainal manakib antara manakib. Ini mangkib. Jamaknya manakib. Jadi yang disejajarkan ini. Wal aqdam. Al aqdam apa? Telapak kaki. Dan yang disejajarkan dari telapak kaki apanya? Tumitnya bukan jempolnya. Tumitnya bukan jempolnya. Maka hati-hati. Kesalahan sholat yang membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan batal sholatnya ini. Batal sholatnya. Dan dalilnya adalah ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Ibnu Hazm berkata, ittafaqu ala anna man tahawwala 'anil qiblati 'amdan li ghairi qital li ghairi ghuslin hadatha hadathin ghalibin aw binisyanil wudu'i lahu aw li ghairi ghuslin ru'afin aw li ghairi mafturida 'ala al-mar'i min amri bil ma'ruf aw islahin bainan nas aw itfa'in nar aw imsaki syai'in fa'itin min malihi aw li ghairi ikrahin fa inna salatahu fasidah. Lihat, hal-hal yang dibolehkan untuk membelakangi kiblat. Para ulama bersepakat bahwa siapa yang membelakangi kiblat dengan sengaja, bukan karena perang. Kalau perang boleh. Jangan tidur, ridha, la tanam. La tanam. La ahada yanam. Hadza aham syai' fi hayatikum. Kok bisa tidur dalam perkara yang sangat penting? Poros ibadah dan poros nasib. Penentu ibadah, penentu nasib di akhirat. Kok bisa tidur? Ya. Perhatikan baik-baik. Para ulama bersepakat bahwa siapa yang berpindah kiblat secara sengaja, bukan karena peperangan. Kalau perang boleh. Ya. Atau bukan karena membasuh sesuatu hadas. Misalkan ada hadas, dia harus balik ke belakang. Atau bukan karena kelupaan wudu, atau bukan karena membasuh hingus, atau bukan karena yang diwajibkan atas seseorang, seperti ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Ketika dia sholat dia harus beramar ma'ruf.
tanpa harus membatalkan sholatnya dan dia membelakangi kiblat, boleh saja. Atau dia harus memadamkan api. Kalau dia tidak padamkan maka rumah akan terbakar. Maka dia padamkan meskipun dia belakangi kiblat. Ya, meskipun dia belakang kiblat, maka dia padamkan agar tidak terjadi kebakaran yang lebih besar. Atau dia karena menjaga harta, karena mau dijamret dia jaga, sehingga membelakangi kiblat. Ini tidak mengapa. Kalau seandainya terjadi pembelakangan kiblat dengan sengaja tanpa alasan-alasan tadi, batal sholatnya. Yang ketiga, kesalahan ketika sholat adalah meninggalkan salah satu rukun. Seperti tumakninah. Sholat yang terlalu cepat. Ya, 21 rakaat 6 menit. Itu gimana itu? Sudah bacaannya cepat, kemudian gerakannya cepat, itu tidak sah sholatnya. Adapun yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sholatnya cepat, orang yang sholatnya lambat, karena di belakangnya masih ada orang tua dan semisalnya, dan tidak melarang orang yang sholatnya cepat, ini salah. Ini pendapat ini keliru. Pendapat yang benar adalah tumakninah rukun. Dan orang yang sholatnya cepat, maka ini tidak tumakninah, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dan itu bukan budaya yang harus dilestarikan. Budaya yang harus dirubah, diperbaiki. Ya, tidak sah sholatnya karena meninggalkan rukun. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang sholatnya terlalu cepat. Beliau mengatakan, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Rukulah sampai tumakninah rukukmu. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangunlah dari ruku sampai tegak berdirimu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sampai tumakninah sujudmu. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah dari sujud, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah dalam keadaan dudukmu. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan itu selalu di dalam salatmu. Tumakninah rukun salat. Apa itu tumakninah? Tidak bergerak ke gerakan yang lain. Nih yang ngantuk-ngantuk setelah ini saya akan tanya. Saya tahu yang ngantuk-ngantuk. Di antara ini coba lihat tuh. Coba lihat. Nah. Apa itu tumakninah? La tanam ya akhi. Perhatikan baik-baik. Tumakninah adalah tidak bergerak ke gerakan selanjutnya kecuali setelah menyempurnakan gerakan sebelumnya. Tidak bergerak ke gerakan selanjutnya kecuali setelah menyempurnakan gerakan sebelumnya. Itu namanya apa? Tumakninah. Di sini nanti khilaf di antara para ulama. Apa miqdar, kadar yang paling sedikit dari tumakninah? Kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan cukup dengan mengatakan subhanallah, itu tumakninah. Kalau dia sampai subhanallah itu tumakninah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat dan kesalahan sholat adalah berbicara saat sholat. Barang siapa yang berbicara di dalam sholatnya dan dia mengetahui haramnya, saya ulangi, barang siapa yang berbicara di dalam sholatnya dalam keadaan mengetahui haramnya berbicara dalam sholat dengan sengaja, bukan karena ada maslahat atau menolong seorang muslim atau hal-hal yang diwajibkan untuknya berbicara, maka sholatnya batal.
salatnya batal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beliau salat. Lalu setelah itu beliau ada orang bersin. Lalu setelah itu beliau mengucapkan yarhamukallah. Afwan. Orang salat bersin lalu mengucapkan yarhamukallah, yang lain mengucapkan yarhamukallah. Lalu yang bersin lagi mengucapkan yahdikumullah yaslibalakum. Lalu ditoleh oleh semua sahabat. Kemudian dia berbicara, kenapa kalian melihat saya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhihi salah la yasluha fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat ini tidak cocok, tidak boleh di dalamnya sedikit pun dari perkataan manusia. Dia hanya ucapan subhanallah, Allahu akbar, dan bacaan Al-Quran. Maka yang berbicara di dalam salat batal salatnya. Hati-hati ini, ya. Saya lihat di beberapa media sosial, jangankan anak kecil, kadang-kadang orang dewasa curhat saat salat. Ngobrol dia saat salat. Apa? Gimana dagangannya? Ngobrol saat salat. Enggak boleh ini. Batal salatnya. Ya? Batal salatnya. Dan itulah kadang-kadang sebagian orang yang tidak belajar ilmu agama. Termasuk kesalahan dalam salat adalah tertawa. Ini batal salatnya. Ad-dhahik wal qahqahah. Mana qahqahah? Qahqahah, tertawa, terbahak-bahak. Ya, batal salatnya dengan ijma' para ulama. Batal salatnya. Termasuk kesalahan di dalam salat ini yang saya singgung tadi. Ini yang saya katakan tadi. Al-amal al-katsir li ghairi darurati amdan. Gerakan yang banyak tanpa ada keperluan dengan sengaja. Ini batal salatnya. Gerakannya terlalu banyak. Misalkan garuk. Ya. Apalagi dalam keadaan ngantuk, imamnya lama. Kemudian dia bergerak macam-macam. Atau bergerak exercise. Latihan pemanasan di dalam sholat. Ini enggak boleh. Batal sholatnya. Apa batasannya? Bergerak yang banyak tanpa keadaan terpaksa dengan sengaja. Itu batasannya 3. Bergeraknya banyak, tidak terpaksa, dan dengan sengaja. Batal sholatnya. Dan ini berdasarkan ijma' yang dinukil oleh Imam Ibnu Battal, Ibnu Hazm, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, berjalan saat sholat. Berjalan saat sholat. Beda hal kalau seandainya di depan dia ada saf yang kosong. Maka dia bisa berjalan untuk mengisi saf. Tetapi berjalan saat sholat tanpa ada yang disyariatkan, maka ini batal sholatnya. Batal sholatnya. Dengan dalil ijma'. Kemudian kesalahan di dalam sholat yang selanjutnya adalah makan dan minum dengan sengaja saat sholat. Permen. Makan permen sebelum sholat. Takbiratul ihram. Batal ini. Harus dilepeh dulu permennya. Jangan dibiarin. Biasanya permen karet tidak terasa. Allahu Akbar. Pas ruku baru terasa. Batalkan sholatnya itu. Karena makan dan minum dengan sengaja membatalkan sholat. Ini berdasarkan ijma'. Makanya saya katakan
ijma itu penting. Apa itu ijma? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ijma. Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan ahli ijtihad umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ijma'. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang keliru, ini tidak sampai membatalkan. Ini saya sering terjadi, bahkan di masjid ini, bahkan para imam, bahkan ustadz yang jadi imam, yaitu takbir perpindahan dilakukan di gerakan selanjutnya. Ini khusus bagi imam, hati-hati kalau kalian nanti ada yang disuruh jadi imam. Takbir perpindahan dilakukan di gerakan selanjutnya. Orang dari berdiri mau sujud, kapan dia takbirnya? Ketika dia sudah sujud. Ini salah. Bisa-bisa batal salatnya. Paham ya? Saya beri contoh. Orang dari berdiri mau ruku. Kapan takbir perpindahannya? Ketika dia bergerak. Ketika dia bergerak mau menuju ruku. Sami'tum ashab al-khalf? Aqila, Aulia. Aqil, sami'ta? Baik. Mau bergerak bukan ketika sudah ruku. Saya beri contoh. Ini tebak mana yang benar atau yang salah. Allahu Akbar. Benar atau salah? Salah. Yang benar ketika berpindah, namanya juga takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Ya, perhatikan. Allahu Akbar. Dari mulai dia bergerak antara berdiri dan ruku, itu namanya takbiratul intiqal. Dan takbir intiqal ini bahayanya, perhatikan. Takbir intiqal ini hukumnya wajib. Kenapa saya katakan bisa batal? Karena kalau seandainya dia kerjakan di ruku atau di sujud, berarti dia belum apa? Bertakbir. Kalau kita katakan takbiratul intiqal itu hukumnya wajib, maka kalau dia bertakbirnya saat ruku berarti dia belum bertakbir, dan meninggalkan yang wajib dengan sengaja tanpa alasan syar'i itu batal salatnya. Paham? Mengapa sampai batal salatnya? Batal salatnya kalau seandainya dia pas ruku baru takbir, pas sujud baru takbir. Tidak ada. Hati-hati para imam. Kalian pulang nanti disuruh oleh orang tua kalian jadi imam. Masjid kampungnya, di musalla kampungnya, di langgar kampungnya. Ya. Karena mungkin pesantren kita sudah dikenal orang. Jangan dianggap remeh. Oh, ini pesantren Intan Ilmu. Ayo maju imam. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Salah satu kesalahannya adalah ketika takbir perpindahan, namanya takbir apa tadi? Intiqal. Takbirul intiqal, dia mengerjakannya bukan pas perpindahan, tetapi saat apa? Saat gerakan selanjutnya. Ini keliru. Saya beri contoh yang lain lagi. Ini saya contohkan. Misalkan
Takbir perpindahannya saya dari i'tidal menuju sujud. Allahu Akbar. Nah, ini salah. Dia meninggalkan rukun takbir perpindahan. Wajib takbir perpindahan. Dan meninggalkan kewajiban dengan sengaja bisa apa? Batal sholatnya. Hati-hati, bisa batal sholatnya. Maka para imam, makanya nanti ya kelas 11, salah satu agendanya yang mengapa mereka tidak pulang, dan semua kelas 11 nanti di pesantren Intan Ilmu tidak diperbolehkan pulang selama Ramadan. Karena banyak kegiatannya. Satu, kegiatannya adalah namanya tanmiyatun nafs, self development, pengembangan diri. Yang kedua, idaratul halaqat tahfidzul Quran, bagaimana mengatur halaqah tahfidz Quran, karena kelas 12 menjadi musyrif nanti, muhafidz. Dan ini pendidikan, bukan kalian dipekerjakan. Ingat tuh baik-baik ya. Karena ada sebagian dalam kamar saya dengar, saya tidak mau jadi budak OSPI. Ini keliru ini. Pembicaraan seperti ini tidak boleh di dalam dunia pesantren Intan Ilmu. Ini pendidikan, pengorbanan untuk Islam. Siap dipimpin dan memimpin. Bukan kalian, kok saya santri jadikan pekerja. Enggak, pendidikan. Kalian akan merasakan nanti kalau sudah keluar, bagaimana pendidikan itu mahal dan tidak didapat. Tidak didapat oleh kawan-kawan kalian yang sudah keluar, yang bersalaman dengan saya kemarin. Enggak dapat itu di pesantren. Hanya di pesantren dapatnya pendidikan. Ingat tuh baik-baik. Yang mengerjakan sebuah kepanitiaan, bahkan tahun depan lebih dahsyat lagi. Panitia dari A sampai Z, panitia Ramadan kelas 11 yang megang. Dari mulai membeli apa kelas 11. Saya diceritakan, tadi malam saya kumpul dengan para ustadz, makanya saya tidak ada di pesantren. Saya diceritakan ada perkara yang menarik. Dulu di pesantren yang besar sekarang, kalau ada ustadznya, kalau ada santri yang ingin keluar, tanpa harus nyari-nyari alasan macam-macam. Kemudian ustadznya langsung mengatakan, ukhruj, ittaqillah. Ya. Itu saja, kata itu saja, ittaqillah. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan keluar sesuai dengan keperluannya, habis itu kembali lagi. Kenapa? Karena dia muraqabah sama Allah. Dan sama, kalian ngurus-ngurus seperti ini, bagian dakwah, bagian keamanan, itu bukan pekerja. Ingat tuh baik-baik. Nah, salah satu yang akan dipelajari juga ketika Ramadan ini adalah al-imamah wal khitabah. Karena nanti para santri kelas 12 tahun depan, ya, dan Allah bertakdir kelas 11 ini tidak punya kakak kelas yang dia ingin mencontohnya. Yang diuntungkan nih angkatan kedua, karena dia punya contoh. Sedangkan kelas 11 tidak punya contoh. Kelas 12 kalian nanti diproyeksikan akan khutbah di masjid mana, khutbah di masjid Imam Syafi'i, khutbah nih. Kita akan proyeksikan seperti itu. Maka harus ada ilmu bagaimana menjadi imam secara intensif, bagaimana menjadi khutbah. Karena di pesantren Intan Ilmu, ingat baik-baik, kalian keluar diproyeksikan kalian bisa berdakwah, naik mimbar minimal untuk berkhutbah Jumat. Atau kalau seandainya lebih mendalami ilmu lagi beberapa tahun, sudah mempunyai majlis, mengajari orang. Itu proyeksi di pesantren Intan Ilmu. Itu yang selalu saya ingin tanamkan. Kalian adalah calon-calon pendakwah, para ulama, tokoh agama, yang di sini sekolah ingin menjadi yang lainnya, yang umum-umum, bukan di sini tempatnya, bukan di sini.
Bukan di sini tempatnya. Seperti kawan-kawan yang sudah keluar. Mereka mungkin ingin jadi insinyur, ingin jadi arsitek, ingin jadi tentara, polisi, dokter, ya, segala macam yang umum-umum. Kita enggak. Kita proyeksikan pesantren ini untuk menjadi para pendakwah, para ulama, para ahli fatwa, tokoh agama, yang memang benar-benar dari awal, dari mulai kalian setelah selesai SD, kelas 1 SMP, atau yang kita sebut marhalah mutawassitah, sampai 6 tahun, kalian dididik agar di jalan agama. Fahimtum? Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, satu yang saya masih kurang sepakat dengan perbuatan kalian, yaitu, dan mudah-mudahan nanti kalau di kampung jangan dilakukan seperti itu. Ketika iqamah atau sebelum iqamah, kalian masih duduk di belakang. Kemudian ketika iqamah tidak mengisi saf-saf. Saya respect kepada kelas 11 yang sebagian ada di saf pertama mencontohkan kepada adik-adiknya. Dan saya tidak respect kepada kelas 11 yang ngobrol kelompok-kelompok. Pernah lihat saya marah kemarin? Ketika sebelum salat tarawih, itu sebabnya itu. Apa sih yang dibicarakan gitu? Sedangkan pengurus pesantren, jam'iyatut talabah, itu penuh wibawa. Tidak boleh terlihat salah. Di pesantren saya dulu, seorang keamanan satu angkat jarinya, saya dia satu angkat, semua santri enggak usah pakai wahid, itsnan, tsalatsa, enggak. Hanya satu angkat satu jari. Langsung lari semua santrinya. Karena dia penuh wibawa. Ya. Dia penuh dengan kehormatan. Pakaiannya dia jaga, makanannya dia jaga. Tidak boleh asal-asal dia makan. Tidak boleh asal-asal dia tempat makan di mana. Tidak boleh. Itu pendidikan, nak. Itu pendidikan. Ya, memang kelas 11 sekarang nggak ada contohnya. Makanya mereka masih melihat-lihat bagaimana sih sebenarnya. Nah, yang diuntungkan ini angkatan 2 dan juga angkatan-angkatan selanjutnya. Tetapi bagaimanapun al-fadlu lil mubtadi, keistimewaan bagi yang memulai. Wa in ahsanal muqtadi, meskipun yang mengikuti lebih bagus. Keistimewaan bagi yang memulai. Kawan-kawan kelas 11, saya masih katakan marhalah dhahabiyah. Karena mereka meneruskan di sini di saat mereka belum tahu saya nanti diapakan. Kita belum ada alumninya. Tahun depan mudah-mudahan semua yang dari 19 orang ini, kakak-kakak kelas kalian, benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Ya. Maka cara berorganisasi dimulai dari ketua kamar. Kelas 10 sudah jadi ketua kamar. Di dalam kamar itu nanti ada bagian sekretarisnya, bendaharanya. Itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak nyantri. Dan itu bedanya pesantren kita dengan yang lain. Kuat organisasinya. Mau dipimpin dan memimpin. Siap dipimpin dan memimpin. Ya? Fahimtum? Maka nasihat saya, masuk ke dalam saf. Ini meskipun kalian akan malam ini saja tarawih di pesantren. Habis itu pulang. Ya, malam ini terakhir tarawih. Tapi setelah min 30 kembali lagi. Ya. Ada hadis yang berbunyi begini. 7 orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Apa itu? Salah satunya adalah syabun, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka seorang santri yang hatinya terpaut dengan pesantren selalu. Ya. Itu santri terbaik. Baik. Ini yang bisa disampaikan
para santri sekalian, semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, kalian banyak kajian-kajian. Rugi kalau seandainya buku kalian tidak dikhususkan untuk kajian, terutama dari pimpinan pesantren. Harus punya buku khusus. Jangan dirubah-rubah, kecuali kalau sudah habis kertasnya. Nah, ini pendidikan yang ingin saya ajarkan pada santri kelas 7. Kalian mungkin belum paham. Harus punya buku khusus. Siapa yang sudah punya buku khusus kelas 7? Kalau sudah ada kajian umum seperti ini, siapa yang punya buku khusus? 1, 2, 3, 4. Ya, jangan dirubah-rubah. Begitu juga santri lama. Jangan dirubah-rubah. Sayang. Ini zikrayat hasanah, la tunsa. Zikrayat hasanah, la tunsa. Ayyamul ma'ad zikrayat hasanah, la tunsa. Hari-hari selama di pesantren adalah kenangan-kenangan baik yang tidak akan pernah dilupakan. Ya, punya buku khusus. Kalau ada kajian umum, sekarang seluruhnya ambil daftar dan pulpen, silakan. Itulah yang dibawa, bukan asal buku. Paham tuh? Baik. Ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan, sebentar, saya ingin ngasih nasihat kepada kalian. Ada hal yang menarik, yaitu tentang berkaitan dengan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Saya sekarang, ini nasihat dari seorang bapak kepada anaknya. Kalian anak-anak saya, seumur dengan anak-anak saya. Dan saya umur 40 lebih. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, kelakuan sekarang di masa muda, umur belasan, itulah yang akan diwariskan oleh umur 40-an. Yang kalian lakukan sekarang niscaya tidak akan berubah. Itu yang akan terpatri nanti di umur 40-an. Yang masa mudanya masih nunda-nunda amal, lemah dalam beramal, sukanya cuma nonton drakor, game online, nonton acil-acil joget. Itu yang akan terjadi nanti di umur 40. Demi Allah, itu yang akan terjadi nanti di umur 40. Adapun yang semangat baca Quran, seperti ada 2 orang yang selama 15 hari 10 kali hatam, rasakan nanti di umur 40. Itu yang akan terjadi padanya. Coba perhatikan. Dan para ikhwah, beda. Umur 40 dengan belasan beda. Mau baca sedikit sudah ngantuk, mau semangat sedikit capek, kolesterol, kemudian rematik. Beda, kalian masih semangat. Coba perhatikan perkataan ini yang menarik. Dikatakan oleh Hafsah binti Sirin, seorang tabi'i. Hafsah binti Sirin, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, khudhu min anfusikum wa antum syabab. Berbuatlah, gunakan diri kalian saat kalian muda. Fa inni wallah ma ra'aitul amal illa fi syabab. Demi Allah, sampai beliau bersumpah. Sumpah itu maksudnya adalah sebuah ucapan untuk mengagungkan Allah karena pembicaraan yang disebutkan adalah penting. Demi Allah, aku tidak melihat beramal semangat kecuali saat pemuda, saat muda. Gunakan waktunya. Ya. Ini di hadapan kalian nanti ada 10 malam terakhir. Iktikaflah. Iktikaf. Karena kalau sudah tua, iktikaf sehari langsung selesmaan, flu. Langsung batuk-batuk, marap dingin, panas dingin. Mudah enggak? Maka perhatikan. Ya. Bagaimana sudah saya ungkapkan, silahkan nanti sampaikan kalau seandainya pulang dari liburan, Ustadz prestasi Ramadan, nih saya nih prestasi Ramadan. Tidak mengapa itu, saya ingin sampaikan kepada pimpinan pesantren saya,
Ini prestasi Ramadan, Ustaz. Banggakan hati saya dengan prestasi-prestasi kalian selama Ramadan. Jangan sedihkan hati saya dengan penyimpangan-penyimpangan saat Ramadan. Saya tidak ingin mendengar, melihat, tercium bau buruk, busuk dari santri-santri saya. Takutlah kepada Allah, nak. Apa yang saya lakukan ini adalah semacam kekhawatiran. Kalian berlibur lama, di rumah kalian lama, orang tua kalian ada yang bisa jaga, ada yang tidak bisa jaga. Jangan sampai buat keburukan-keburukan saat liburan. Bahkan sampaikan nanti kalau pulang lagi ke pesantren, ini Ustaz, prestasi saya selama Ramadan, Ustaz. Selama liburan Ramadan, baik saat bulan Ramadan atau saat bulan Syawal. Banyaklah beramal. Karena itu warisan yang akan kalian warisi nanti umur 40. Ada pepatah Arab mengatakan, laita asy-syababu ya'udu yawman. Laita asy-syabab ya'udu yawman. Saya ulangi. Bakaitu 'ala asy-syababi bidam'i 'aini. Falam yughnil buka'u walan nahibu. Aku menangisi atas masa mudaku dengan linangan air mataku. Bakaitu 'ala asy-syababi bidam'i 'aini. Bakaitu, aku menangisi 'ala asy-syababi bidam'i 'aini. Atas masa mudaku dengan air mataku. Falam yughnil buka walan nahib. Tetapi tangisan dan raungan itu tidak akan bermanfaat kalau sudah tua. Faya laita syabab ya'udu yauman. Alangkah indahnya masa muda kembali lagi sehari aja. Saya ingin seperti kalian. Saya ingin seperti kalian yang jauh dari mulhiyat, mughriyat saat masih muda. Masih umur SMP sudah hafal Quran, sudah lancar baca Quran. Masih umur SMA sudah selesai hataman Al-Quran. Ya laita syabab ya'udu yauman. Alangkah indahnya masa muda kembali lagi, sehari saja. Fa ukhbiru bima sana'al masyib. Maka saya akan beritahukan apa yang dilakukan oleh masa tua. Masa muda beda dengan masa tua, beda dengan masa muda, ya, para ikhwah, syabab. Beda. Makanya saya sering memanggil kalian ya syabab. Itu yang mengingatkan kalian masih muda. Jangan seperti orang tua. Sedikit amalnya, sedikit salatnya, sedikit baca Qur'annya. Fa ya laita syabab ya'udu yauman fa ukhbiru bima sana'al masyib. Alangkah indahnya waktu muda kembali walau satu hari, tapi itu mustahil. Saya bayar dengan saya bayar dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa kembali. Sekarang mau baca Quran, ada anak, ada istri, ada pekerjaan pesantren. Nanti sore ada kegiatan besar. Harus diatur. Harus pimpinan yang mengatur. Maka berbeda dengan waktu muda. Gunakan waktu muda itu. Fa ukhbiru bima fa'alal masih. Belum lagi nanti kalau sudah ubanan, kalau sudah tua, capek, cepat capek. Belum lagi mau kajian, belum lagi macam-macam. Gunakan waktunya para ikhwah. Buat prestasi-prestasi Ramadan. Sepakat
satu angkatan, ayo kita bikin kelas tes Ramadan. Angkatan kelima, angkatan keempat, angkatan ketiga, angkatan kedua, angkatan ke-1, ayo kita bikin prestasi Ramadan. Coba perhatikan, angkatan 1 saja, kelas 11 sekarang sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan pesantren. Begitulah, selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Harus keluar, mereka diperbolehkan untuk belanja. Seperti itu. Nanti ada agenda iftar on the road, bagi-bagi takjil di tengah jalan, atau sahur on the road. Ini tugas mereka. Bagi-bagi sahur di tengah jalan. Jadi meskipun di pesantren akan mengasyikkan. Kenapa? Karena ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tetapi itu tadi, baca Qur'annya sudah mulai berkurang. Saya lihat ada datanya sama saya, ada yang cuma 1 kali hatam, 2 kali hatam, ada yang 1,5 hatam. Ini rugi. Nggak ada kegiatan kalian. Kalah dengan anak saya. Anak saya kalau umur kelas 5 SD 2 kali hatam. Kelas 5 SD 2 kali hatam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa disampaikan. Semoga liburan kalian penuh dengan berkah dan semoga kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya berpesan, jadilah seorang muslim yang takut kepada Allah. Jadilah seorang muslim penuntut ilmu yang takut kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.